Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ikhwani jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih pada bab al-yaqin wa tawakkal 'ala Allah. Bab keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di kalau di bahasa Arab saya ini hadis ke-8 bab tawakal. Halaman berapa, Ustaz? Terjemahannya halaman apa? 118 ya. Iya. Hadis halaman 118. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'id bin Taymi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'i bin Ghalib al-Qurashi At-Taymi radhiyallahu anhu wa huwa abuhu wa ummuhu sahabatu radhiyallahu anhum qala nadhartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi la absarana faqal ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Ikhwani jamaah yang rahmati Allah SWT, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bercerita kepada kita pada peristiwa hijrah ke Yathrib. Dan ini cerita yang sangat mendembarkan pertunjukan keimanan yang sangat luar biasa. Ketika para sahabat terlebih dahulu berangkat hijrah secara sembunyi-sembunyi, gelombang keduanya adalah hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak berangkat. Begitu turun perintah Allah kepada Nabi kita untuk berangkat hijrah, beliau meminta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menemani beliau.
mendengarkan berita ini ya ikhwan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis haru. Ya, bahkan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat orang yang menangis dengan tangisan yang luar biasa. Air mata Nabi bercucuran. Dan ini adalah tangisan kebahagiaan. Ya, orang menangis sedih, tertimpa musibah, ya, bahkan apalagi musibah kematian, maka ada sampai istilah an-niyahah, yakni meratap. Yang ratapan ini akan menyebabkan mereka nanti ya, disiksa di kuburnya, ya, baik dirinya maupun orang yang dia ratapi. Dan itu biasa. Ya. Tetapi ini adalah tangisan kebahagiaan. Abu Bakar menangis karena bahagia. Bahagia beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah. Dan yang terbayang pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah ketika beliau dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh orang kafir, lalu dibunuh, mati, maka dia mati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan masih banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana loyalnya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk misalkan. Ya. Demikian juga pada fase dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Orang belum diizinkan dakwah secara terang-terangan, karena masih dakwah sirriyah. Karena Makkiyah itu, dakwah Makkah itu ada dua, dakwah sirriyah, dakwah sembunyi, dakwah terang-terangan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu izin kepada Nabi untuk dakwah secara terang-terangan ke Ka'bah. Ya. Beliau ingin mengajak orang-orang yang ada di Ka'bah. Dilarang oleh Nabi. Kata Nabi jangan. Kata Abu Bakar, saya akan berdakwah, jumpai mereka kan keluarga saya, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa tahu mereka mau. Berangkat Abu Bakar. Ya, mengajak orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diikutin tuh oleh Nabi itu. Begitu beliau sampaikan tauhid, tiba-tiba Abu Bakar sudah diserang tuh. Ya, beliau dipukul, ditendang, bahkan sampai pingsan ya kawan. Ya, Abu Bakar pingsan. Ya. Begitu beliau sadar, ya, ucapan pertama yang keluar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ditendang, yang pingsan Abu Bakar ya kawan. Ya. Yang pingsan, yang berdarah Abu Bakar. Tetapi begitu beliau sadarkan diri, dia tidak memikirkan dirinya. Yang dia fikirkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan loyal beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada peristiwa hijrah. Beliau menangis, kata Aisyah. Kemudian ya kawan, berangkatlah beliau bersama kekasihnya. Digantikan posisi Nabi oleh Ali bin Abu Thalib. Ini juga ya bentuk loyal, bentuk pertunjukan iman yang luar biasa. Ali bin Abu Thalib tahu bahwa Nabi ini kan akan dibunuh. Ya, tidak tanggung-tanggung ya kawan. Beliau disuruh menggantikan posisi Nabi di tempat tidur, ya, dan beliau siap apapun risikonya. Ya, berangkatlah Rasulullah. Beliau taburin tuh pasir, ya. Maka orang kafir tertidur. Itu dijelaskan dalam surah Yasin tuh. Kafir tertidur,
berangkat Nabi. Ikhwani, Nabi berangkat. Sebelum menuju ke Madinah, beliau bersembunyi di Gua Thur. Dan jalan kita semua tahu bagaimana orang naik tuh. Nabi itu dengan Abu Bakar tidak menggunakan alas kaki, Pak. Ya. Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq tidak menggunakan alas kaki. Kita tahu bagaimana bebatuan, ya, naik begitu ya. Ya, subhanallah. Ya. Naik mendaki. Dalam istilah para sejarah, Dzul Ahjar Mutaraffa katanya. Jalan itu kan bebatuan tuh. Ya, mendaki. Ya, mendaki. Nabi tidak menggunakan alas kaki. Dapat dibayangkan bagaimana sakitnya itu. Makanya ikhwan, begitu beliau masuk ke dalam Gua Thur, Nabi itu langsung tidur. Kaki Nabi ini bengkak. Ya, bengkak. Dapat dibayangkan tuh. Yang hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum Nabi masuk ke dalam Gua Thur itu, keadaan gua diperiksa itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena ini tempat binatang buas, ya. Khawatir begitu Nabi masuk ada binatang buas. Ini hebatnya Abu Bakar lagi. Lebih baik dirinya yang diterkam oleh binatang buas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, beliau periksa tuh. Setelah terasa aman, Nabi dipersilahkan masuk oleh Abu Bakar Siddiq. Masuk, Nabi pun langsung tidur di paha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar memilih tidak tidur ya ikhwan. Ya, Abu Bakar memilih tidak tidur. Menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Ya, beliau lihat Rasulullah letih sekali. Tiba-tiba ya kawan, ya ada satu lubang yang tadi tidak diperhatikan oleh Abu Bakar itu. Maka Abu Bakar itu disengat kalajengking yang besar sampai sakitnya itu terasa ke hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Badan Abu Bakar menggigil, ya, pengaruh racun dari kalajengking itu. Abu Bakar menahan, ya, dia tahan sakitnya, ya, dia tidak tega membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dapat dibayangkan betapa sakitnya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah naik mendaki, ya, rela tidak tidur menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kaki beliau, ya, disengat tuh kalajengking. Subhanallah. Ya, sampai terasa ke hatinya. Karena badan Abu Bakar ini menggigil, Rasulullah terbangun. Ya, saking dahsyatnya itu ya kawan. Ada apa? Ya, lalu diceritakan dan diruqyah, diobatin oleh Rasulullah SAW, seketika langsung sembuh ba'dallah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kawan, orang kafir ya terus mencari itu, di mana Muhammad sana sama Abu Bakar nih, semana dia. Ya, maka mereka menuju Gua Thur. Tadinya mereka mengira tuh bahwa mereka berada di dalam gua itu, ya. Tadinya mereka mengira. Sampai-sampai kata Abu Bakar, ya, mereka itu sudah dekat. Andai mereka, katanya, kata Abu Bakar, ya, nawartu ila aqdamil musyrikin, saya lihat tuh, ya, kaki-kaki orang-orang musyrik, saya lihat, ya, ke atas kelihatan. Ya, wa nahnu fil ghar, kami masih berada di dalam gua itu. Wa hum ala, dan mereka itu ada di atas kami, kata Abu Bakar. Ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, andai salah satu di antara mereka
lihat, ya, mereka lihat kakinya, ya, maka mereka akan melihat kita. Ya. Nah, di sini para ulama menjelaskan pada kita bahwa penglihatan orang kafir ini, ya, sengaja tidak diarahkan oleh Allah ke bawah sehingga mereka, padahal tadinya mereka yakin mereka Nabi dan Abu Bakar ini berada di dalam gua itu. Tetapi pikiran dan pandangan mereka dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu kisah yang sangat luar biasa ya kawan. Ya. Maka dapat saya pastikan diri saya, na'udzubillah, dan mohon maaf kita ini, ya, apalah kita ini dibanding dengan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan dalam cerita ini juga, sebelum kita masuk pada bab kenapa Imam An-Nawawi masukkan hadis ini pada babul yaqin wa tawakkal. Abu Bakar ini juga mengerahkan anak-anaknya untuk terlibat dalam hijrah ini. Ya, Aisyah, kemudian Asma, kemudian Abdullah, ya, dikerahkan semua. Ya, fisiknya, anaknya, dan hartanya. Dan dalam sejarah ini juga Abu Bakar ini masih punya sekitar 5.000 dirham. Ya, dan itulah harta yang tersimpan pada Abu Bakar dan sudah diserahkan semua oleh beliau. Ya, tadinya sudah dihabiskan tuh karena beliau orang kaya, ada saja. Maka pada peristiwa hijrah ini beliau punya harta sekitar 5.000 dirham dan itu dikasih lagi itu. Subhanallah, udah hartanya, tenaganya, keluarganya semua diserahkan untuk Islam. Ya. Ya, yang namanya manusia ada kekhawatiran. Ya, itu manusia, ada kekhawatiran. Ya. Dalam kondisi seperti itu ada kekhawatiran. Kata Rasulullah SAW, apa yang kau sangkakan? Kamu kira kita berdua, katanya. Kamu kira kita berdua? Tidak, kita ini bertiga. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah kenapa Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini pada bab yakin dan tawakal. Ya, ternyata keyakinan, tawakal orang itu ya bertingkat. Ya. Dan di sini Rasulullah SAW meyakinkan Abu Bakar, ya, bagaimana kebersamaan Allah dengan orang-orang yang selalu membela agamanya. Ya, kita ini tidak berdua, kita ini bertiga. Tetapi makna bertiga di sini bukan zatnya ya kawan. Ya, karena zat Allah itu satu. Aina Allah? Arsy. Allah itu satu di arsy. Makanya kenapa malaikat peniup trompet itu sejak trompet ditaruh di mulutnya itu, ya, maka malaikat ini tidak pernah lagi lihat kanan, lihat kiri, lihat bawah. Selalu matanya ke atas. Ya, menghadap Allah. Menunggu kapan perintah Allah dari langit untuk meniup trompet. Maka malaikat ini, malaikat Israfil ini enggak pernah nengok kanan, nengok kiri, apalagi ke bawah. Selalu lihat ke atas. Dan tidak pernah mengedipkan matanya nih malaikat nih. Ya, hanya menunggu tiup tuh trompet, ditiup. Ini menunjukkan bahwa aina Allah? Allah itu di mana? Allah itu di arsy. Tapi ma'iyatullahil khassah wal 'ammah. Allah membersamai manusia itu dua. Ada kebersamaan Allah secara umum, yakni manusia secara keseluruhan dibersamai oleh Allah, ilmu Allah, rezeki Allah. Ya, hatta orang kafir juga kebagian tuh rezeki dari Allah. Allah bersama mereka dalam hal, ya, rezeki, dalam hal pengawasan. Tapi di sini ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa Allah bersama kita. Ya, inilah yang disebut oleh para ulama ma'iyatullahil khassah. Kebersamaan Allah secara khusus. Kepada siapa? Kepada pembela Allah. Ya, kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Allah itu tidak butuh perjuangan kita, Pak. Ya, Allah tidak butuh dibela.
tapi kita membela Allah, membela agama Allah karena kita ingin dibela oleh Allah nanti di hari akhir. Ya. Nah, siapa yang membela Allah, Allah akan bersama mereka. Ya, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis, ihfazillaha yahfazukallah. Ihfazillaha tajid tujahak. Ya. Nah, ikhwani, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 40. Ya. Surah At-Taubah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah ke berapa? Surah ke-9 ya. Ya, Taubah surah 9 ya. Ya. Sebentar ya, saya baca ayat lengkapnya. Surah ke-9 ayat 40. Illa tansuruh faqad nasarahullah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain. Idh huma fil ghar. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Innallaha ma'ana. Jika kamu tidak menolongnya, ya, yakni Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Ya. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Dia di sini maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini kekhususan Abu Bakar yang secara khusus disebutkan walaupun namanya tidak tersebut, tapi ayat yang berkenaan tentang beliau itu ya, di dalam ayat ini juga diantaranya. Ya, ini kekhususan beliau. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih, Allah sama kita. Kita yakin betul ini Bapak Ibu, bahwa kesedihan yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, karena memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ada dalam beliau bagaimana nasib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang Abu Bakar rela mati kok demi Allah, demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau sampai orang kafir ngelihat tuh, ya, dibunuh. Ya, sementara di dalam gua hanya berdua. Ya. Kemudian kata Nabi, ya, Allah sama kita. Fa anzalallahu sakinatah alaihi wa ayyadahu bijunudih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepadanya. Abu Bakar jadi tenang, ya. Dan wa ayyadahu bijunudihi lam tarawha. Allah Subhanahu wa taala, ya, membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dengan menurunkan kepadanya, ya, bala tentara yang tidak terlihat. Ya, artinya apa? Memang Allah menjaga kita, tetapi Allah itu akan mengirim juga malaikat-malaikat. Di dalam surah Ar-Ra'du, kalau saya tidak salah, ayat 41. Terhadap orang yang memperjuangkan agama Allah, ya, menolong agama Allah. Insya Allah kita semua ini penolong agama Allah. Itu ya ikhwan, Allah akan turunkan kepada mereka malaikat. Ya. Allah turunkan kepada malaikat khusus. Ya. Untuk apa malaikat itu tugasnya? Tugasnya adalah untuk menjaga kehidupan pejuang agama Allah. Ya. Jadi memang ini berdua nih, Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Allah yang ada di Arasy telah mengirimkan malaikat-malaikat bala tentara. Dan ini tidak hanya berlaku kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar, berlaku kepada siapa saja yang memperjuangkan agama Allah, maka setiap gerakan mereka, setiap langkah mereka selalu dibersami oleh para malaikat. Kapan malaikat itu pindah? Malaikat itu pindah dari mereka setelah berpisahnya ruh dengan
dengan jasad. Ya. Nah, ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada pelajaran penting juga dalam kaitannya dengan akidah, dengan tauhid, ya. Tadi sudah kita sampaikan alaqah, hubungan antara hadis dengan bab. Ya, bagaimana Rasulullah SAW meyakinkan Abu Bakar bahwa kita tidak berdua, Allah bersama kita, Allah turunkan malaikat. Tapi para ulama sejarah ketika mencoba menelaah kenapa Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika hijrah, beliau itu kan terang-terangan, ya, siang hari, bahkan menantang. Siapa anak yang mau kehilangan bapaknya, istri yang mau kehilangan suaminya, besok saya akan berangkat hijrah. Ya, tunggu saya di lembah katanya. Ini nantang. Ya, Umar berani. Ya, kenapa giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah, berangkatnya malam hari, ditemanin Abu Bakar, kemudian bersembunyi di gua Thur. Ya, secara akal seolah-olah Nabi ini takut. Sementara Umar bin Khattab berani. Ya, Umar bin Khattab yakin akan pembelaan Allah, sementara Rasulullah tidak yakin. Nah, ini ditelaah oleh para ulama sejarah. Ya, di antara dalam kitab Fiqhud Da'wah, Fiqhus Sirah yang ditulis oleh seorang guru besar Universitas Islam Madinah. Hikmahnya kata beliau begini. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu punya peran. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yakin betul orang kafir enggak bakal bisa membunuh beliau. Karena beliau dijaga oleh Allah. Ya. Beliau berangkat sendiri, berangkat siang hari tanpa ditemani Abu Bakar pun enggak bakal orang kafir bisa bunuh beliau karena beliau selalu disertai oleh Allah, dijaga oleh malaikat. Tapi kenapa beliau ngajak Abu Bakar tengah malam sembunyi di Gua Thur? Artinya kalau datang ke sini dengan apa? Ya, dengan kuda. Di mana kau letakkan kudamu? Saya lepas. Ya. Kalau dia mau hilang ya terserah Allah, enggak hilang ya terserah Allah. Kata Nabi itu bukan tawakal. Tawakal itu engkau ikat dulu tuh kuda tuh. Setelah engkau ikat, ya, baru engkau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak penakut. Nabi ingin mengajarkan pada kita ini bahwa memang yang menentukan semua Allah. Tapi kita punya peran, ya, kita punya peran. Ya, sama dengan hidayah. Ya. Sama dengan hidayah. Kata para ulama, tawakal yang paling tinggi itu soal hidayah. Ya, maka nanti setelah bab ini kita masuk pada bab al-istiqamah. Ya, Allah lah, kata Syekh Al-Badar dalam kitabnya Asyrul Qawaid fil Istiqamah, ada 10 kaidah dalam istiqamah. Yang menentukan orang itu istiqamah hanyalah Allah. Ya, yang menentukan orang itu rajin ibadah Allah. Tetapi manusia punya peran. Ya, bagaimana mungkin Allah akan memilih orang yahdi may yasha kalau kita tidak menjemput hidayah. Ya, tidak senang duduk dengan orang saleh, ya, tidak senang berkawan dengan orang baik. Ya, saya wajarlah jadi orang nggak benar seperti ini. Memang Allah sudah takdirkan saya nggak benar. Nah, nggak boleh dalam bahasa akidah seperti itu. Kalau mau jadi orang baik, jadi orang benar, berkawan dengan orang baik. Ya, bunuh 99, lengkapnya di 100 karena jawaban yang diharapkan tidak tidak benar. Ya, kalau mau taubat dalam bab taubat dalam kitab ini, berangkat ke sana, di sana ada kampung, di sana orang-orang soleh, baru taubatmu terima, engkau jadi orang soleh di sana. Ya, artinya apa? Sesuatu ini perlu ada usaha kepada kita. Ya, Nabi ingin mengajarkan, ajarkan umatmu bahwa memang Allah pembela, tetapi pembelaan Allah ini perlu diperjuangkan. Sama dengan memperjuangkan agama Allah, Pak. Allah enggak butuh perjuangan kita, Pak. Ya, Allah berkehendak, Allah mampu, orang kafir semua mati tiba-tiba. Ya, tidak ada lagi yang namanya orang kafir. Allah Maha mampu, Pak. Ya, Islam ini tidak diperjuangkan juga pasti menang.
Tapi Allah ingin tahu sampai di mana letak usahamu, ya. Allah ingin tahu engkau berjuang apa tidak nih, ya. Tanpa perjuanganmu pun Allah pasti menangkan ini Islam, ya. Maka dalam satu ungkapan al-Islamu ya'du wala yu'la alaih. Nah, ini sama. Kenapa Nabi mengajarkan pada kita berangkat ditemenin Abu Bakar, begitu ya, sembunyi di Gua Thur, jalan mendaki tidak pakai alas kaki. Dan kata para ulama sejarah, Pak, Nabi jalan tidak pakai alas kaki ini jalannya tidak normal begini, Pak, tapi menjinjit, subhanallah, ya, bertumpu ke jarinya. Usia Nabi itu udah 50 ke atas, Pak. Ya, subhanallah, bagaimana perjuangan mereka. Apa tuhnya? Untuk menghilangkan apa ini? Athar, bekas apa? Bekas jalan. Subhanallah, dapat dibayangkan. Dengan sebab itu, ba'dallah Islam sampai kepada kita. Bekas perjuangan Rasulullah, bekas penderitaan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ikhwani, kita harus yakin betul kepada Allah. Ya, harus yakin betul. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan sesuatu pada kita, tidak akan bisa. Maka disebutkan Quran surah At-Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu huwa maulana." Kalau Allah enggak tentukan enggak bakal, ya. Nah, Allah menentukan pada Nabi ini, tiba-tiba mata orang kafir itu dipalingkan oleh Allah. Ya, dipalingkan dari melihat. Andai mereka lihat ke bawah itu, ya terlihat itu Nabi, tapi dihilangkan pikiran mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, di sini Nabi meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ikhwani, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi al-qissah, yang terakhir yang dapat kita pelajari di hadis ini, kata Syekh Utsaimin, di dalam kisah ini dalilun ala kamali tawakkulin nabi, ya, betapa sempurnanya tuh tawakal Nabi. Kalau ya kita ini kan ya tingkatannya sangat jauh lah, ya, tingkatannya jauh, tapi ini sempurna sekali tawakal Nabi Muhammad SAW ala rabbih, pada Rabbnya. Wa annahu mu'tamidun alaih wa mufawwidun ilaih. Beliau serahkan semuanya kepada Allah. Tapi memang kadang-kadang kalau tidak ada lagi sandaran, tidak ada lagi pegangan, ya hanya Allah lah satu-satunya. Ya, hanya Allah satu-satunya. Tadi mohon maaf, saya ngajar di gajian di Blok M itu. Baru sekitar 20 menit tiba-tiba goyang masjid. 2 menit, Pak. Ya, goyang masjid. Saya pas bab hari akhir, guncangan hari akhir. Ya, akhirnya saya lihat semua tuh manusia, jamaah, semua pada zikir. Ya, artinya ketika dalam keadaan terdesak, maka tidak ada lagi sandaran kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang lari tadi tuh. Ya, udah kita tahu lah Masjid Blok M tertinggi, goyang Pak 2 menit lebih, goyang. Ya, 2 menit. Maka semua pada zikir, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Terasa sekali. Ya, memang kadang-kadang tawakal, keyakinan ini kadang-kadang ya harus dibenturkan dengan sesuatu yang sangat berat dalam hidup kita. Ya, jangan-jangan mohon maaf sebagian manusia ini karena jarang diuji oleh Allah, akhirnya tawakalnya juga kurang. Nah, 2 tahun kurang lebih ini memang semua orang beriman ini meningkat tawakalnya pada Allah, diuji oleh Allah SWT. Kalau Nabi perjalanan hidupnya udah ujian tuh, ya. Perjalanan hidupnya adalah ujian. Mu'tamidun alaih wa mufawwidun ilaih. Ya, beliau mu'tamid, bersandar sepenuhnya pada Allah. Wa mufawwidun, menyerahkan. Dan orang beriman mestinya seperti ini. Allah sebutkan dalam Quran, wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku semuanya kepada Allah. Ya. Maka
Orang-orang yang suka meramal, yang masih percaya pada jimat, ya, yang masih suka menggantung memajang foto-foto orang, mohon maaf dengan foto itu bisa ada keberkahan penglaris, itu menghilangkan keyakinannya kepada Allah. Ya, orang seperti ini, ya jangankan yakin kepada jimat, nanya saja kepada orang-orang seperti ini, udah 40 hari sholatnya tidak diterima, apalagi bergantung, ya. Jangan-jangan saya bakal kaya dengan foto-foto ini, ya. Ini sudah musyrik, ya, sudah musyrik. Nah, Nabi ingin mengajarkan mu'tamidun alaihi wa mufawwidun ilaihi, ya, beliau serahkan, sandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah wada'a hadzal hadits fi babil yaqin wat tawakkal. Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini pada bab al-yaqin dan tawakal. Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq tawakalnya itu dalam urusan dakwah. Ya, dalam urusan dakwah. Nah, kita ini mohon maaf, ya. Ya, kalaulah kita belum mohon maaf kalau belum menjadi pejuang dalam agama Allah, ya yakinlah kepada Allah dalam hal rezeki. Ya, dalam hal rezeki. Kalau Nabi tawakalnya dalam urusan dakwah, maka beliau tidak pernah takut. Abu Bakar dan para sahabat pun tidak pernah takut. Ya, mudah-mudahan kita semua ini yang ada di sini, ya, meningkat dari yakin tawakal dalam urusan rezeki sampai yakin dan tawakal dalam urusan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada cerita katanya, kenapa itu orang kafir tidak melihat? Karena tiba-tiba pintu gua itu kata Syekh, dan memang seperti ini, dalilun ala anna qissatan nasjil al-ankabut ghairi sahihah. Itu tidak benar kisahnya. Ya, itu cerita tidak benar, ya, ghairu sahihah. Memang sengaja Allah tidak memperlihatkan mata mereka, bukan karena terhalang oleh laba-laba jaring-jaringnya itu, bukan karena itu, tapi memang Allah sudah atur seperti itu, ya, tidak melihat kepada di dalam gua itu, ila ghar, tidak melihat ke dalam gua, ya. Nah, ikhwani jamaah rahmatullah SWT, kemudian hajaballahu absaral musyrikina an ru'yatir rasul alaihi salatu wassalam wa sahibih Abi Bakrin, ya, dipalingkan penglihatan orang kafir terhadap Rasulullah, terhadap Abu Bakar. Dan ini juga kadang-kadang terjadi pada para wali Allah, ya. Ingat, wali Allah itu tidak terbatas pada pejuang agama Allah, ya. Mudimun tiba-tiba tidak kelihatan, walaupun kadang-kadang oleh para dukun ini juga dijadikan sihir, ya, dijadikan sihir, tiba-tiba tidak bisa dilihat oleh orang. Ada juga ilmu-ilmu sihir seperti ini, ya. Mohon maaf, ya, terutama daerah-daerah timur begitu, ya, ini yang sangat kuat ilmu-ilmu kliniknya, ya. Ya, tiba-tiba tidak terlihat oleh musuh, ya. Nah, kalau Rasul ini adalah mukjizat. Kalau ini terjadi kepada kekasih Allah, wali Allah, namanya karomah, ya, namanya karomah. Tapi kalau itu setiap diinginkan terjadi, ya, itu namanya sihir, ya. Dapat dibedakan antara sihir dengan karomah. Kalau karomah itu sebenarnya dia pun tidak menyangka bakal terjadi, ya. Dan kalaupun terjadi, dia nggak bakal ceritakan kepada orang dan tidak akan ditampakkan kepada orang. Tapi kalau kapan dia pingin orang tidak bisa melihat dia, itu sihir, ya. Kapan dia pingin menghilang, itu sihir. Kapan dia tidak mempan sesuatu yang tajam, itu sihir. Tapi tiba-tiba ada pejuang agama Allah, ada wali Allah, tiba-tiba dibunuh tidak mati, itu karomah. Dia pun sendiri kaget kenapa dia tidak mati, ya. Dan itu sering terjadi di kalangan para pejuang. Tiba-tiba berangkat dakwah hujan, ya, berangkat tidak basah, ya. Itu kadang-kadang terjadi. Tapi setiap ada acara hujan dipalingkan, itu namanya pawang hujan. Nah, itu syirik, ya, itu syirik.
Ya, makanya saya pernah ceramah di satu tempat dekat di sini. Itu kalau pas mau nikahan musim hujan, mohon maaf celana dalam dibuang. Ya, sebagai cara agar hujan tidak turun. Ini masih dekat, saya belum lama ini saya ceramah di situ di daerah-daerah Petamburan sana. Ya, ini adat. Ini semua syirik, ya, semua syirik. Kemudian yang hadis berikutnya, di Nabi ingin mengajar kepada kita bagaimana tawakal, keyakinan pada Allah. Ini mudah terucap, Pak. Bu, mudah, ya. Tapi kalau sudah direalisasinya berat juga, ya, berat. Kemudian hadis berikutnya, an Ummil Mu'minin Ummi Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Hudzaimi radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Diceritakan Nabi setiap keluar rumah beliau baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya, tidak cukup begitu beliau di depan pintu beliau lihat ke langit. Ya, beliau lihat ke langit. Nah, setelah beliau lihat ke langit, beliau baca Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla an azilla an azalla au uzalla au adlima an ajhala au yujhala alayya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Ini penting sekali. Kenapa ya kawan, seperti yang pernah kita sampaikan, ya, bahwa kita berangkat dari rumah ini, ya, tidak ada niat bagi kita untuk menzalimi orang, Pak. Ya, kita berangkat baik. Ya, tiba-tiba ada saja orang menzalimi kita di rumah, di luar rumah kita. Ya, kita tidak ada niat untuk membodohi orang. Tiba-tiba ada saja orang, ya, membodohi kita. Ya, makanya selalu kita keluar rumah dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu dibangun sejak kita keluar rumah, ya. Nah, ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fahadha dzikru yanbaghi ay yaqulaha al-insanu idza kharaja min baitihi. Ya, ini menjadi keharusan, ya, zikir keharusan bagi kita, dan ini harus kita hafal, ya, harus kita hafal. Karena berapa kali kita keluar rumah, ya. Dan ini berlaku keluar rumah jauh dekat. Karena di sini kaidahnya idza kharaja min baitih, ya, setiap keluar rumah, ya. Karena yang namanya kejahatan, suatu yang tidak kita inginkan, ya, bisa terjadi dekat dengan rumah kita, ya, bukan yang jauh-jauh, bisa terjadi dekat dengan rumah kita. Maka setiap keluar rumah, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yanbaghi ay yaqulaha al-insanu idza kharaja min baitih, ya, selalu membaca doa ini, ya, dia harus sandarkan urusannya kepada Allah, al-i'tisamu bih, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, ya ikhwan. Jangan pernah ada niat menzalimi orang, ya. Jangan pernah ada niat menzalimi orang, ya. Maka dalam satu istilah, bagaimana kau mendekati orang, begitulah orang akan mendekatimu, ya. Bagaimana kau bersikap kepada orang, begitulah orang akan bersikap kepadamu. Tetapi kita sudah, ya, berusaha membersihkan hati kita, ya, ada saja. Makanya setiap sebelum tidur kita baca doa, ya, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena kadang-kadang kezaliman orang itu, Pak, ya, orang kezaliman, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, sampai kepada melemahkan fisik kita, ya. Syaitan baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, ya, iri, ingin berbuat zalim kepada kita, ya, menghancurkan, mohon maaf, bisnis usaha kita, ya, tidak bisa. Maka jalan yang terakhir yang ditempuh, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa jadi mereka akan menyerang fisik kita, ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara santet dan seterusnya, ya. Dan itu bisa terjadi, ya. Itu bisa terjadi. Maka kapan waktu yang terbaik bagi mereka ini? Setiap orang dalam kondisi tidak sadar, dalam kondisi lemah, misalkan dalam keadaan tidur. Makanya setiap sebelum tidur perhatikan nih doa-doa seperti ini, ya. Demikian juga saat kita akan keluar rumah. Satu saja prinsipnya,
Jangan ada niat menzalimi orang. Ya, jangan ada dia menyakiti orang. Ya, insya Allah kalau hati ini sudah bersih, orang pun akan dibersihkan hatinya kepada Allah untuk kita. Wallahu taala alam. Insyaallah kita sambung ba'da isya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استوى اعتدلوا استوى اعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillah. Bagi para ikhwan atau akhwat yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor call center kami dengan nomor 0813-8825-2343 atau bisa lihat di flyer kami. Insyaallah setelah sesi ini ada sesi tanya jawab. Syukran. Ala Ustadzul Fadil falyatafaddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Imam An-Nawawi meletakkan hadis yang berkaitan tentang doa inda khurujil bait, setiap kali keluar rumah. Kemudian beliau juga meletakkan hadis yang hampir sama, masih kaitannya dengan zikir setiap keluar rumah dan keutamaannya. Man qala yakni idza kharaja min baitih, barang siapa membaca apabila dia keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, tiada daya dan tiada upaya kecuali dari Allah. Makna tawakal tentu tadi sudah kita sampaikan, menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini juga disambung dengan la haula wala quwwata illa billah. Kata para ulama, la haula maknanya adalah orang tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali atas izin Allah SWT, dan dia sesungguhnya tidak mampu memperoleh kebaikan atau melakukan suatu kebaikan kecuali semua itu datangnya dari Allah. Ya, bahwa kita tidak bisa mendapatkan kebaikan, kita tidak bisa mengerjakan kebaikan ya kecuali semua atas kekuatan dari Allah. Ya. Kemudian wala quwwata illa billah, ya. Seorang tidak bisa terhindar dari keburukan dan tidak bisa terhindar dari dosa kecuali juga ya kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kita ini tidak punya daya, tidak punya upaya, ya. Apalagi ketika kita sudah keluar rumah, ya, maka selalu kita menyandarkan kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya ketika membaca doa ini? Hudita, maka akan diberi petunjuk, ya. Petunjuk baik kaitannya dengan jalan yang dimudahkan oleh Allah, ya, atau petunjuk dalam arti taufik. Ya. Yakni ketika kita di luar rumah, kita akan selalu di atas hidayah. Ya, karena hidayah ada dijelaskan para ulama, ada hidayah dalam arti al-bayan, yakni jalan, ya, mengetahui kebaikan. Petunjuk mengetahui kebaikan. Tetapi tidak cukup sekedar mengetahui, bagaimana orang itu ya at-taufiq mengamalkan apa yang sudah dia ketahui itu. Ya, maka dia keluar rumah, ya, dia baca doa ini, maka di luar rumah pun, jauh dari keluarga pun, insyaallah dia akan tetap di atas hidayah. Ya, hudita, engkau akan diberikan hidayah. Artinya, ya, engkau tetap di atas kebaikan. Ya, at-taufiq. Ya, at-taufiq. Kemudian wakufita, akan dicukupkan. Ya, akan dicukupkan. Ya, dan wawuqita, akan dilindungi. Ya, akan dilindungi. Dilindungi dari kezaliman manusia, ya, kejahatan manusia, ya, dan juga watanajja anhu syaitan, terjaga dari ya gangguan syaitan.
Dan ini merupakan perkara yang memang kita selalu berdoa kepada Allah agar syaitan tidak menguasai kita. Ya, menguasai kita sepanjang perjalanan hidup, menguasai ketika akan ibadah, dan menguasai saat akan mati. Ya, maka di antara cara agar kita terhindar dari penguasaan syaitan adalah setiap keluar rumah hendaklah kita membaca doa ini. Ya, karena gangguan-gangguan syaitan, baik syaitan manusia maupun syaitan dari kalangan jin, ya, akan menjerumuskan orang pada perbuatan maksiat. Kemudian ikhwani, fayaqulu ya'ni syaitan li syaitani akhar, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Ya. Maka syaitan satu kepada syaitan yang lain akan berkata, bagaimana kita akan ganggu dia? Ya. Bagaimana kita akan menjerumuskan dia? Dia sudah dijaga. Ya. Yang orang menyandarkan bahwa dia tidak bisa berbuat baik, dia tidak bisa terhindar dari keburukan kecuali semua dari Allah, menganggap dirinya tidak punya apa-apa, maka dengan begitu Allah pun kasihan, Allah menjaga dia. Maka setelah dia dijaga oleh Allah, syaitan pun menyerah. Ya, pada syaitan lain berkata, bagaimana kita akan mengganggu dia? Bagaimana kita akan mencelakakan dia? Dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, pada bab ini kita akan baca hadis, ya, yakni hadis, ya, dari Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW, ya, bercerita, atau Anas bercerita pada kita, kana akhwanan ala ahdin Nabi, ada dua orang bersaudara di zaman Rasulullah SAW. Wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiyya wal akharu yahtarifu, fashaka al-muhtarifu akhahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaqu bih. Ada dua orang adik kakak. Yang satu, ya, suka datang pada Rasulullah SAW untuk belajar agama. Ya, yang satu ini suka datang pada Nabi bertanya tentang din, tentang syariat. Ya, tetapi orang ini dibantu secara perekonomian oleh saudara yang satunya, yakni, ya, wal akhar yahtariq, saudaranya yang satu, ya, kerja. Ya, dia kerja mencari nafkah. Lalu yang bekerja ini ngadu kepada Nabi. Fashaka al-muhtarifu akhahu lin-nabi, ya. Yang bekerja ini ngadu kepada Nabi. Ya Rasul, ini orang kok enggak mau kerja begitu, ya. Tapi dia senang mencari ilmu, ya. Kata Nabi begini. Faqala, Nabi bersabda, la'allaka turzaqu bih. Semoga engkau diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab dia. Ya, semoga engkau diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab dia. Syekh Utsaimin tidak menjelaskan, tidak mensyarah hadis ini, tapi saya baca dalam kitab namanya Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Beliau menjelaskan dengan sangat indah sekali. Ya, di antaranya paling tidak kata beliau ada 4, tapi kita akan fokus pada satu saja. Yakni bolehnya orang mengadu kepada pemimpin, ya, tentang kehidupan dia. Atau kata beliau, ya, bukan hanya kepada pemimpin, mungkin terlampau jauh jarak kita dengan pemimpin, ya, orang-orang yang bisa kita bercerita. Ya, sebab kadang-kadang orang kalau udah cerita itu ada semacam kepuasan begitu, ya. Walaupun belum tentu dapat solusi, ya. Tetapi ketika kita ingin bercerita kepada orang juga hati-hati kita. Apalagi kaitannya itu dengan dosa. Ya, kaitannya dengan dosa. Maka jangan sembarangan cerita kepada orang. Apalagi yang sifatnya, mohon maaf, yang sifatnya keluhan. Ya, yang sifatnya keluhan, hati-hati kita. Khawatir kita dianggap, ya, mudah mengeluh kepada manusia. Ya. Tapi sekiranya bisa orang memberikan solusi dan itu adalah ulil amri atau seorang ustadz, ya,
yang bisa memberikan solusi silahkan saja, dan dia bisa menutup ya apa yang kita ceritakan dari orang lain ya. Kemudian ya hadis ini menjelaskan kepada kita, kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali ya, bagaimana dengan orang suka membantu yang lainnya ya. Orang suka membantu yang lain, maka bisa jadi ya rezekimu yang dimudahkan oleh Allah itu dengan sebab engkau suka membantu orang lain. Ya. Apalagi kata beliau ini membantu talibul ilm. Membantu orang yang menuntut ilmu. Ya. Ini memang saudaramu ya, yang memang sedekah terbaik itu kan kepada keluarga. Ya, bahkan ada nanti bab khusus beberapa bab setelah ini, yakni bab ya sedekah terbaik itu kepada keluarga. Tetapi ini bukan sembarangan keluarga nih, ya. Yakni keluarga yang menyibukkan dirinya dengan ilmu. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan, ya, di antara sebab kemudahan rezeki kepada kita, ya senang membantu orang. Ya. Bisa jadi kita mengeluarkan rezeki dari kita ya yang kita tidak hitung, Allah akan mengganti dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan perhatian kita kepada orang lain, yang bisa jadi orang yang kita perhatikan itu mohon maaf tidak akan pernah memperhatikan kita. Ya, yang kadang-kadang mohon maaf terima kasih aja belum tentu, apalagi mau balas. Ya, tapi bukan itu yang kita harapkan. Kita harapkan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm walaqahum nadratan wa surura. Ya, kita membantu orang lain itu ya karena kita ingin dibela nanti di hari akhir oleh Allah. Tapi Allah ya ingin mengganti apa yang kita sudah keluarkan pada orang. Nah, tetapi ini tidak boleh mendominasi pada diri kita, Pak. Jangan sampai kita membantu orang lain dengan sekian jumlahnya karena ada yang kita harapkan lebih besar dari apa yang sudah yang kita keluarkan. Ya, kalau itu mendominasi dalam diri kita, nanti yang ada adalah kecewa. Ya, ngeluarin 1 juta, pengen dapat 10 juta. Ya, 10 juta nggak dapat, akhirnya nyesel ngeluarin 1 juta. Ya, sedekah motor pengen dapat mobil, ya, tidak dapat mobil nyesel ngeluarin motor, ya. Tetapi Allah akan mengganti, ya. Maka kata Nabi, semoga engkau diberikan rezeki dengan sebab engkau membantu dia, ya. Artinya apa? Apa yang sudah kita keluarkan kepada orang lain itu, ya, Allah pun akan menggantinya. Ya, tapi tidak boleh bagi kita ada harapan agar diganti oleh Allah ya di dunia ini, karena yang kita harapkan adalah ganti di hari akhirat. Nah, yang terakhir hadis ini kata Syekh Al-Hilali rahimahullah menjelaskan kepada kita adalah bagaimana kita membantu talibul ilm. Ya, senang nanya kepada Nabi, diadukan oleh saudaranya. Ya, diadukan. Ya. Nah, ini menjadi penting bagi kita ya ikhwani, kalau ada peluang-peluang ya, gerakan-gerakan dakwah, gerakan-gerakan penuntut ilmu, kita diberikan rezeki, diberikan kelebihan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian dalam upaya ini ya, dalam upaya ini ya. Wallahu taala a'lam. Dan Nabi juga sebutkan dalam satu hadis, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu akan ditolong dan akan diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab ya orang-orang lemah di sekitar kalian. Tapi Pak Bu, kalau bicara tentang rezeki, tidak selamanya rezeki itu bernilai ekonomi, Pak. Ya, itu rezeki terendah itu. Ya, harta itu rezeki terendah. Maka tingkatan rezeki itu ya harta, kesehatan, anak soleh, ya, dan ridha Allah. Ini ungkapan para ulama. Ya, katanya kalau ngasih rezeki pada orang, Allah akan ganti rezeki kita. Tapi kalau udah ngasih nggak dapat, ya,
itu rezeki terendah. Bisa jadi Allah akan sehatkan engkau. Atau bisa jadi dengan engkau membantu orang, Allah kasih rezeki engkau anak saleh. Anak menjadi saleh. Ya. Dan puncaknya tentunya rezeki itu adalah bagaimana kita mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ya hadis ini ingin mendorong pada kita menyibukkan diri dengan ilmu kemudian tidak bekerja. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jangan sampai menyibukkan diri dengan ilmu, berdakwah, kemudian mengabaikan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, kata Nabi dalam beberapa bab sudah ini ada satu hadis, ya, kafa bil mar'i itsman. Cukuplah orang dikatakan berdosa apabila dia membiarkan orang yang menjadi tanggung jawab dia. Ya, alasan karena belajar, alasan karena dakwah, akhirnya keluarga ditinggal, nggak peduli mau makan apa, jangan-jangan pulang nanti bayar utang banyak dan sebagainya. Alasannya dakwah, alasannya ilmu, maka itu kata Nabi, ya orang itu berdosa. Ya, nah wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Insyaallah berikutnya kita masuk pada babu al-istiqamati, bab al-istiqamah. Wallahu taala a'lam. Demikian. Fadhal. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana sikap saya ketika mendapati teman kerja saya memiliki sikap rakus? Apa yang harus saya lakukan, Zat? Karena makin kesini dia makin terlihat seperti sikap yang enggak enakin bagi saya. Syukran, Zat, dari seorang akhwat. Ikhwani, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, rakus, ya, atau senang ya, ngumpulin kemudian tidak berbagi, ya. Ini satu penyakit, ya, satu penyakit umat-umat terdahulu. Ya, hampir-hampir saja umatku kata Nabi, ya, terjangkit ya, da'bul umam, penyakit-penyakit orang-orang terdahulu. Ya nih, ya diantaranya ya senang ngumpulin, kemudian hasad, ya. Nah, ini bagian daripada penyakit-penyakit terdahulu, umat-umat terdahulu yang Nabi mengkhawatirkan umatnya ini terjangkit. Ya, ini penyakit berbahaya. Dan dia merupakan yang sesuatu yang dicela juga di dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, celaka tuh orang-orang yang suka ngumpulin rakus. Rakus tidak mau berbagi, ya, ini suatu yang sangat tercela. Tapi senang ngumpulin banyak sesuatu tapi senang berbagi, itu bagus. Ya, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, sikap kita yang pertama, ya, nasihati dan jangan pernah iri kepada orang seperti ini. Orang diberikan kelebihan, ya, harta dengan bisa jadi juga ya dengan kerakusannya atau dengan upaya sendiri. Orang punya kedudukan juga, tidak boleh kita iri kepada dia. Ya, kita doakan dia. Ya, kalau nasihat tidak mampu, ya kita doakan. Ya, sampai kepada tingkat menjaga jarak dengan dia. Ya, karena penyakit berbahaya, menjaga jarak. Ya, jaga jarak kalau tidak bisa dinasihatin. Menjaga jarak tapi doa terus jalan. Ya, Nabi sabda dalam satu hadis yang sahih, da'watul muslim bi dhuhril ghaibi mustajabah 'inda ra'sihi malakun. Doamu terhadap saudaramu yang saudaramu tidak tahu kalau dia sedang didoakan, doa itu dikabulkan oleh Allah. Ya, kita ingkari penyakit itu. Kita berlindung pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak memiliki sifat seperti dia. Lalu kita doakan dia, diaminkan oleh malaikat. Ya, kata malaikat, walaka bimithli, doamu itu untukmu. Ya, engkau tidak akan rakus seperti dia. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita juga sedang mendoakan dia, diaminkan oleh malaikat, insyaallah ya penyakit seperti itu akan pelan-pelan. Ya. Dan ini ikhwani jamaah rahmati Allah SWT, ya berlomba-lomba dalam urusan dunia juga min asratis sa'ah. Termasuk tanda-tanda datangnya hari
hari kiamat. Misalkan dalam bunyan, berlomba-lomba dalam bangunan, atau dalam Nabi menyebutkan dalam hal bangunan berlomba-lomba. Tapi secara umum berlomba-lomba dalam mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta. Ini bagian dari asyratus sa'ah, bagian dari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ya, jadi nasihatin, jangan pernah iri kepada dia. Kalau tidak bisa jaga jarak, ya, agar tidak menular penyakit berbahaya itu pada akhwat ini. Kemudian doa terus disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Demikian. Yang lain, fadhal. Cukup ya. Demikian kajian kita, mohon doa ini kita hafal ya akhwan, karena ada satu buku kupas tuntas lebih dari 1000 amalan sunnah sehari-hari. Bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah itu yang sifatnya diulang-ulang. Seperti doa tadi ini kan diulang-ulang. Berapa kali kita keluar rumah tuh? Maka setiap kali kita keluar rumah tidak hanya mendapatkan penjagaan Allah, tapi juga mendapatkan pahala berlimpah dari Allah. Setiap kali kita baca doa ini, ya, setiap keluar rumah 10 kali dalam sehari, maka udah berapa banyak pahala kita dari doa tadi. Ya, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita semua diterima oleh Allah tabaraka taala. Allah taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.